Ada suatu benda besar yang melayang di atas Amerika. Benda ini bisa mengakibatkan mobil hilang kendali, pesawat yang jatuh, bahkan gempa dan tsunami yang besar. Penyerangan tersebut dilakukan perlahan-lahan dan diperkirakan ada 5 tahap. Penyerangan tahap kelima adalah yang paling tidak terduga. Untuk melawan mereka, setiap anak dilatih dan digunakan sebagai pasukan militer meskipun umurnya masih terbilang sangat kecil. Bagaimana ceritanya? Inilah alur cerita dari The Fifth Wave. Film dimulai dengan sekumpulan anak sekolah yang sedang berpesta. Terlihat seorang wanita bernama Casey dan Lisbeth yang menjalani hidup normal sebagai remaja. Mereka bersenang-senang dan belum sadar bahwa ini adalah hari normal terakhir yang mereka jalani. Keesokan harinya, sekolah masih berjalan seperti biasa pada umumnya. Namun, ada berita yang menggemparkan dunia bahwa ada benda aneh dan besar yang sedang berada di atas kota mereka. Mereka menamainya The Others. Para warga yang takut segera berpindah dari kota tersebut, sedangkan ada beberapa yang masih tetap tinggal di kota itu. Salah satunya adalah keluarga dari Casey. Beberapa lama kemudian, semua listrik tiba-tiba mati, bahkan handphone juga tidak bisa digunakan. Pesawat juga jatuh di sana dan semua mobil hilang kendali. Diduga, The Others telah menyerang mereka dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang membuat semua mesin, listrik, pompa air, dan lain-lain tidak bisa digunakan. Serangan tersebut disebut gelombang pertama karena diperkirakan ada serangan berikutnya lagi. Ternyata benar saja, gelombang kedua pun datang beberapa hari kemudian saat Casey sedang mengisi air di danau. Serangan itu adalah gempa dengan berkekuatan yang tinggi ditambah dengan tsunami. Beruntungnya, Casey dan adiknya yang bernama Sam berhasil memanjat pohon saat itu. Kebetulan mereka tidak dekat dengan daerah laut. Untuk beberapa kota yang terdampak tsunami secara langsung, sudah pasti menjadi kacau balau saat itu. Sudah tidak dapat dihitung berapa korban yang meninggal karena bencana tersebut. Bisa kita lihat bahwa seisi kota bahkan penuh dengan air. Tidak puas dengan dua gelombang, The Others meluncurkan serangan gelombang ketiga. Gelombang ketiga adalah penyebaran virus yang terjadi hampir di seluruh dunia. Semua yang terinfeksi kemungkinan besar akan mati. Mereka yang masih bisa bertahan harus menjalani karantina dan berharap dirinya bisa sembuh total dari virus itu. Ibu dari Casey adalah salah satu korban dari gelombang ketiga. Sekarang keluarga Casey hanya sisa bertiga, yaitu Casey, Sam, dan ayahnya yang bernama Oliver. Keluarga Casey pun akhirnya harus pergi menuju suatu perkemahan sambil menunggu bala bantuan dari pemerintah. Saat sedang menunggu, Casey tiba-tiba diajari cara menembak dan diberi pistol oleh ayahnya. Hanya untuk jaga-jaga aja kalau Casey berada di dalam masalah dan harus mempertahankan dirinya. Terlihat ayahnya sangat sayang dan khawatir kepada Casey. Akhirnya bala bantuan datang pada keesokan harinya. Terdapat pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel Voss. Anak-anak pun segera disuruh naik ke bus yang disediakan. Untuk para orang tua, mereka diminta untuk berkumpul di suatu ruangan karena ada informasi penting yang harus disampaikan. Saat bus sudah mau berangkat, Sam tersadar bahwa dia lupa membawa boneka kesayangannya. Casey pun berusaha mengambil boneka itu dari kamar Sam. Namun, saat ingin kembali, bus yang Sam naiki malah sudah berjalan dan Casey tertinggal di sana secara tidak sengaja. Lalu Casey terpaksa ingin balik kepada ayahnya di perkumpulan orang tua. Oliver yang melihatnya malah memberikan sinyal untuk pergi dari sana karena seperti akan terjadi kerusuhan di sana. Ternyata, para orang tua diminta untuk berkumpul karena para militer mendapat informasi bahwa The Others ternyata juga mulai menyamar menjadi bentuk dari manusia dewasa. Dan mereka dikabarkan berada di tempat perkemahan ini.
Ini disebut adalah serangan gelombang keempat dari The Others. Beberapa dari mereka merasa tidak terima karena dituduh. Seketika keributan pun terjadi dengan berbagai masalah yang ada. Mereka mulai saling menuduh dan tidak percaya satu sama lain. Baku tembak malah terjadi di sana karena ulah beberapa orang yang egois. Sepertinya The Others memang sengaja membuat keributan di sana. Akhirnya cukup banyak orang tua yang meninggal di sana, termasuk ayah dari Casey. Sekarang keluarga Casey hanya sisa berdua saja. Casey sangat terpukul telah kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu yang singkat dan di usianya yang masih sangat labil. Namun Casey tetap harus berjuang demi adiknya. Casey harus bertahan hidup sendirian sepanjang hutan. Tujuan utama Casey kali ini adalah bertemu dengan adiknya di pangkalan militer. Malam harinya, bus anak-anak sudah sampai di tempat tujuan. Ada band Paris di sana yang merupakan pujaan hati dari Casey di sekolah. Band ternyata hanya sisa sendiri. Semua keluarganya telah meninggal akibat gelombang kedua dan gelombang ketiga. Di tempat tersebut, band dijelaskan oleh wanita yang bernama Resnick bahwa para militer membutuhkan anak-anak untuk melawan The Others. Mereka juga diberikan pelacak agar para militer bisa mengetahui posisi dari setiap anak. Ben juga dijelaskan cara membedakan manusia dengan The Others dengan menggunakan alat yang diciptakan oleh para militer. Ciri-ciri The Others adalah memiliki bagian hijau di kepala mereka. Di pangkalan militer juga, mereka mendapat informasi bahwa gelombang kelima sepertinya akan datang beberapa saat lagi. Sehingga semua anak harus bersiap melatih diri. Mereka dilatih berperang, strategi, dan juga menembak seperti layaknya tentara sungguhan. Scene berpindah kepada Casey yang sedang mengambil beberapa perlengkapan yang mungkin dia butuhkan. Tiba-tiba terdengar ada suara orang minta tolong dari belakang pintu. Casey pun perlahan mengikuti suaranya, dan Casey langsung mengarahkan pistol ke pria yang terluka itu. Saat pria tersebut ingin mengeluarkan sesuatu, Casey menembaknya hingga tewas. Ternyata hanya kalung salib yang ada di pria tersebut. Casey sangat merasa bersalah, namun dia tetap harus bertahan demi adiknya. Casey melanjutkan perjalanan. Terlihat sebuah drone melintas dan kakinya ditembak oleh seseorang entah dari mana. Casey berusaha bersembunyi di bawah mobil. Dia juga berusaha menembak ke berbagai arah dan akhirnya pingsan karena sakit yang dialami dan darah yang tidak kunjung berhenti. Beberapa hari setelahnya, Casey terbangun di suatu rumah dengan tangannya yang diinfus dan kakinya yang diperban. Pistol adalah hal pertama yang dia pikirkan, namun dia tidak menemukan pistolnya. Lalu seorang pria bernama Evan Walker masuk mendengar suara Casey. Ternyata Evan menemukan Casey pingsan di pinggir jalan dan mengobati lukanya. Namun Evan berkata bahwa dia tidak melihat pistol saat menemukan Casey. Evan juga bercerita bahwa keluarga Evan tidak terselamatkan dan dia hanya tinggal sendiri saja di rumah ini. Saat Evan berada di luar rumah, Casey malah menemukan pistol miliknya yang menandakan Evan telah berbohong kepadanya. Casey menaruh curiga dan takut kepada Evan, sehingga Casey langsung kabur dari sana menuju ke hutan. Namun dia malah terjatuh oleh perangkap tali milik Evan. Evan pun berlari mengejarnya dari belakang dan menutup mulut Casey. Ternyata di sekitar sana ada orang yang sedang memburu. Mereka adalah The Others yang sedang mencari manusia yang hidup dengan bantuan drone. Di sana, Evan juga menjelaskan bahwa dia menyimpan pistolnya karena takut Casey akan menembaknya. Niat dia baik dan tulus. Namun Casey tetap harus pergi dari rumah itu dan menjemput adiknya di pangkalan militer. Evan membujuknya untuk tidak pergi ke sana. Evan mempunyai pendapat bahwa pangkalan dengan banyak manusia sudah jelas akan menjadi target selanjutnya dari The Others dan mungkin saja sekarang sudah hancur. Tetapi Casey tetap bersikeras ingin ke sana, mengingat hanya adiknya yang tersisa di keluarganya. Dengan terpaksa Evan menawarkan diri untuk mengantarkan Casey ke tempat tujuan, karena Casey tidak akan bertahan dan pasti akan mati jika dia pergi sendirian. Perjalanan jauh mereka jalani bersama. Yang awalnya canggung sudah menjadi akrab dan nyaman satu sama lain. Casey juga sangat berterima kasih kepada Evan karena sudah menolongnya secara cuma-cuma. Bahkan Casey selalu diberikan perawatan dengan baik oleh Evan.
Balik ke pangkalan militer, terlihat Ben yang sedang berlatih dengan wanita yang bernama Ringer. Di sana mereka berdiskusi kecil. Sejujurnya, ini tidak seperti tempat penyelamatan, tetapi mereka malah merasa dimanfaatkan dan digunakan untuk mengisi prajurit yang kurang, dan tentunya mereka harus siap mati. Padahal umur mereka masih terbilang sangat muda. Bahkan anak-anak kecil juga belajar cara menembak dengan menggunakan pistol sungguhan. Tidak lama kemudian, Voss memanggil Ben sebagai ketua dari tim dan menjelaskan bahwa penyerangan gelombang kelima ternyata telah dimulai di beberapa tempat. Tim dari Ben lah yang pertama kali diluncurkan. Mereka juga akan diberikan helm pendeteksi The Others untuk membedakan teman dan musuh. Akhirnya penyerangan dimulai, dan Sam, yaitu adik dari Casey, malah dikurung dan disembunyikan oleh Ben di pangkalan militer. Hal itu dilakukan karena Sam sangat ketakutan semalam, dan dia masih terbilang sangat kecil untuk menghadapi perang seperti ini. Sebenarnya itu dilakukan untuk menyelamatkannya. Ben tidak mau Sam ikut perang dan mati dengan sia-sia. Tim yang dipimpin oleh Ben sampai ke tempat tujuan. Mereka mulai masuk ke pertahanan musuh dengan perlahan-lahan. Saat mendeteksi lawan, ternyata benar. Mereka melihat ada sesuatu hijau di kepala mereka melalui helm yang disediakan. Baku tembak pun dimulai. Mereka berhasil menewaskan beberapa The Others, lalu mereka menyelinap ke bus yang ada di sana. Tetapi salah satu dari mereka harus tertembak dan tewas. Setelah baku tembak beberapa saat, mereka melarikan diri dengan memberikan ledakan besar di bus tersebut. Saat sudah aman, keraguan pun muncul, seperti ada sesuatu yang janggal. The Others juga terlihat cukup takut untuk mati saat aksi baku tembak tersebut. Ringer curiga terhadap sistem ini. The Others bisa membuat pesawat jatuh dan virus bertebaran. Namun konyol kelihatannya bahwa The Others malah cukup takut terhadap anak-anak yang amatir selama perang. Dia pun tidak mau melanjutkan misinya dan mencabut pelacak di lehernya. Semua kaget dan langsung mengarahkan pistol ke arahnya. Ternyata kepalanya berwarna hijau seperti The Others. Ben juga mengeluarkan pelacaknya dan dia juga berwarna hijau. Di sana mereka menyadari bahwa mereka ditipu selama ini. Yang berwarna hijau justru adalah manusia biasa dan pangkalan militer yang merupakan The Others sesungguhnya. Ben juga menyadari bahwa mereka bukan bertarung dengan gelombang kelima, melainkan merekalah pasukan gelombang kelima. Tiba-tiba Ben teringat akan Sam yang dia tinggal di pangkalan militer, dan dia ingin balik untuk menyelamatkannya. Ben minta ditembak oleh Ringer di bagian yang tidak vital, agar bantuan bisa datang menjemputnya. Tak lama kemudian pertolongan pun tiba. Ben balik lagi ke pangkalan tersebut dengan luka tembak yang dia alami. Ben juga melaporkan semua unit telah mati akibat perang itu. Setelah mendengar laporan tersebut, Voss ini tidak bodoh. Dia mencurigai adanya kebohongan dari Ben. Ben juga berhenti berpura-pura dan jujur kepada si kolonel. Voss juga jujur bahwa mereka membutuhkan bumi sebagai ruang untuk hidup. Di tengah diskusi itu, alarm berbunyi. Terjadi ledakan di pangkalan militer ini. Ben dibawa keluar dari ruangan tersebut. Di tempat yang berbeda di malam itu, Evan menyadari ada suara dari luar saat Casey sedang tertidur di sana. Mereka diserang secara tiba-tiba oleh dua orang The Others. Hebatnya, Evan mampu bertahan diri dan melawan dua orang itu dengan tenaga yang luar biasa. Namun terlihat cukup aneh bagi Casey. Dia juga terlalu kuat untuk menjadi seorang manusia. Casey mulai menaruh curiga lagi dan mengarahkan pistol ke arah Evan. Ternyata, Evan jujur bahwa dia adalah setengah manusia dan setengah The Others. Dulunya sempat dia ingin menembak Casey, namun melihat tingkahnya yang polos membuat dia menahan tembakannya. Bahkan waktu itu, dia hanya tertembak di kaki karena pertolongan dari Evan. Evan menembak The Others yang lain sehingga tembakannya meleset. Casey membuat dirinya merasakan sisi manusia yang dulu pernah dia miliki. Dia jatuh cinta kepada Casey. Casey tidak bisa begitu saja percaya kepada Evan. Casey memutuskan untuk pergi sendirian dari sana dan meninggalkan Evan. Casey pun akhirnya berhasil menyelinap ke markas tersebut dengan mengikuti bus yang dia temui di tengah perjalanan. Casey dijelaskan hal yang sama seperti Ben awalnya. Namun Casey malah menghajar wanita tersebut. Dia mencekiknya dengan tali dan menabrakkannya ke kaca. Dia pun melepaskan pelacak yang ditaruh di lehernya. Dan dia mengambil baju militer wanita tersebut.
Terlihat Casey yang sedang berjalan keluar dari sana. Tak lama kemudian, terjadi ledakan di pangkalan tersebut yang membuat Ben akhirnya bisa kabur dari penjagaan The Others. Di tengah perjalanan, Casey juga bertemu dengan Ben. Pastinya Casey mengenali Ben dan menceritakan bahwa dia mencari adiknya yang bernama Sam. Kebetulan sekali bahwa Sam adalah tim dari Ben Paris. Mereka akhirnya bekerja sama dan pergi ke tempat Sam berada. Perjalanan mereka dihadang oleh dua penjaga di sana. Untungnya Evan datang dari atas dan membunuh dua penjaga tersebut. Evan bilang bahwa dia telah memasang bom yang akan meledak dalam 10 menit lagi untuk menghancurkan gedung ini. Dia juga memberi informasi bahwa Sam dan seluruh anak yang berada di pangkalan sedang diberangkatkan ke tempat The Others dengan menggunakan pesawat. Casey dan Ben langsung berlari ke sana, tetapi terlalu banyak orang di sana. Sulit rasanya untuk menemukan Sam. Namun, akhirnya dia menemukan Sam di tengah banyak orang dan membawanya pergi. Mereka juga mengeluarkan pelacak dari Sam. Sebelum ledakan besar terjadi, Foss di sana sempat melarikan diri dengan helikopter dan mengevakuasi timnya. Casey dan Ben juga berhasil keluar dari tempat tersebut dan bertemu dengan Foss sebentar. Ledakan terjadi dan tanah pun mulai retak. Untungnya ada Ringer dan yang lainnya yang menjemput mereka di sana. Akhirnya Casey, Ben, dan Sam bisa kabur dengan selamat. Tetapi The Others juga selamat dari ledakan tersebut. Film diakhiri dengan makan-makan sederhana dari Casey, Ben, dan teman-temannya. Mereka percaya masih ada harapan bagi umat manusia untuk bertahan hidup ke depannya. Begitulah alur cerita dari The Fifth Wave. Masih banyak video menarik lainnya di Hexaverse Studio yang bisa kalian nikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.